BPRS yang lain itu punya kebijakan yang lain kaitannya dengan RUPS, karena tergantung nilainya ya. Misalnya nilai tertentu bisa diputus di direksi komisaris, nilai misalnya tadi ada yang mau wakaf uang 500 juta misalnya, nah itu mungkin bisa RUPS itu levelnya, karena tadi kan 150 nggak cukup kata Pak Abdul, pengen wakaf lebih misalnya. Nah itu bisa jadi memang harus sampai ke level komisaris. Jadi bisa dilihat dari besaran rupiahnya, mana keputusan di internal bank itu yang memutuskan. Bisa juga dari sifat harta yang akan diwakafkan. Karena begini, ini kaitannya dengan source of fund dari wakafnya BPRS ini dari mana? Apakah itu dari dana-dana yang ada di dalam aset neraca laba rugi kita, atau itu dari dana-dana yang kita himpun? Kita kan bisa menghimpun dana infak, sedekah, dan dana yang lain-lain lah. Nah, apakah dari dana yang lain atau dari dana yang ada di neraca kita? Saya jangan halal, Pak. Itu nanti yang perlu didiskusikan di internal pengurus dengan Dewan Komisaris, dengan DPS gitu. Kira-kira sumbernya ambil dari mana? Apakah biaya langsung hilang, apakah nongkrong di aset kita, dan seterusnya. Dan barangkali ini bisa masuk dari kajian. Jadi saya belum bisa menjawab persis apakah ini nanti harus di RUPS atau ada di kewenangan direksi komisaris atau apa. Bisa jadi dari besarannya, bisa jadi dari sumber hartanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alfri. Ini diskusinya terbuka ya. Pak Cahyo udah nyambung belum Pak Cahyo? Mana? Mangan. Tadi wawancara dengan istri atau wawancara dengan siapa? Sahur, lagi sahur. Sahur kesiangan. Nima. Kita mau ngomong berbusa-busa, ternyata ketua lagi makan. Saya menjelaskannya. Rekam. Habis kerja keras kayaknya nih, habis kerja keras. Siap. Pak saya nyambung ya, terutama tentang kemungkinan BPRS kompartemen memiliki aset dengan konsep wakaf dari BPRS, dari anggota itu. Ini kita dihadiri sama datang Pak Presiden. Presdir baru muncul. Presiden di sini. Juga ada Gus Gozi, milenial. Gus Amin. Minta materi, Gus Amin. Kiai milenial. Materi jangan lupa di-share. Menambah sedikit, mohon izin Pak Mahrus. Ya kan, Kalau yang teman-teman BPRS semua sudah jadi UPZ semua ya, atau belum? Saya sudah, Pak. Iya, sudah. Saya sudah. UPZ sudah punya Pak. UPZ sudah punya. Artinya kalau tadi skemanya bahwa kita bisa berlaku nadir karena kita sebagai UPZ, ini kan menjadi sangat strategis ya. Kita di UPZ-nya, kalau saya sih memang memilih menjadi UPZ lembaga amil zakat resmi pemerintah ya, karena kebetulan juga kami BUMD ya. Jadi kami UPZ-nya dari Basnas Sragen. Mungkin ini juga termasuk di dalam MOU kita bahwa kalau sebagai UPZ minimal kita bisa menyalurkan itu 70% dari yang kita dapat. Walaupun secara de facto-nya bahkan kita minta 100% semua, asal sesuai dengan koordinasi. Kalau kita mendapatkan zakat misalnya 100 juta, maka 100 juta ini pun kita menyalurkan, tetapi koordinasi dengan mereka untuk penerimanya gitu. Penerimanya. Gambarannya demikian, Pak. Berarti nanti untuk yang wakaf uang juga pun pemanfaatannya pun karena kita UPZ sebagai UPZ dari Basnas dan Basnas sebagai selaku nadir, saya kira strategisnya di situ. Kita bisa selaku nadir pula. Pak Farudin, catatan sedikit Pak. Izin zakat dan izin wakaf ini beda jalur Pak ya. Jadi mohon ditegaskan ke
dalam Mas Rakyat, ya dalam apakah dia nggih. jadi nazir yang dicatat di BWI atau belum? Kalau sudah barangkali mungkin bisa ini kan. Makasih. Iya, kalau di data kita memang kan oh iya, dengan nadir apakah semua Basnas itu otomatis menjadi nadir gitu ya maksudnya? Iya, iya. Beda Iya, Pak, beda. Iya, Jalurnya beda, Pak. Ya, Jalur itu. beda ya. Ini zakat dan wakaf. Kalau zakat kan ada amil atau kita menyalurkan ini wakaf, ada nazir, ada wakif dan sebagainya. Oke, Pak Cahyo, mana Pak Cahyo? Bisa nyambung yang geraha ya? Monggo Pak Cahyo. Baik. Terima kasih Pak Di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kelihatannya seger. Oh, ada Bu Tuti juga nih. Apa kabar Bu Tuti? Alhamdulillah. Wida. Assalamualaikum Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Alhamdulillah Bapak Ibu, kita di hari kedua atau di tanggal kedua di tahun 2021 memasuki tahun baru 2021. Insyaallah kita sambut lebih optimis, lebih semangat karena kita sudah belajar menghadapi pandemi COVID-19 paling tidak selama 9 bulan, sehingga action plan yang sudah kita catat di dalam RPP kita buktikan kita bisa melawan dampak pandemi COVID-19 sehingga industri PPRS ini tidak hanya survival tapi sudah bisa tumbuh kembali lebih baik karena tahun 2020 pertumbuhan kita 5%, alhamdulillah masih tertumbuh 5%, di mana pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan di sisi pendanaan. Memang lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu kita bisa mencapai 12%, sekarang hanya 5%. Namun demikian, ini jauh lebih baik karena masih bertumbuh. Bapak Ibu, mengenai topik wakaf ini memang kami sudah sampaikan, kami diskusikan di pengurus harian untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk kajian oleh Pak Ariel dan timnya Pak Abdul. Apa demikian karena di dalam program kerja tahun 2021 ini adalah salah satunya di tim sekretariat ini ada itu untuk kita memiliki sarana fisik yang sebenarnya ini menjadi momentum atau monumen mungkin gitu bagi industri BPRS. Ini kita memiliki sebuah gedung sekretariatan yang representatif yang memang bukan pekerjaan yang mudah karena kita harus membeli aset tersebut, kemudian juga memfungsikan dengan baik-baik. Salah satu usulan yang muncul yang terbaik itu adalah pengadaannya melalui wakaf, wakaf dari Bapak Ibu maupun dari pihak-pihak lain yang kemudian digunakan untuk membeli merenovasi sehingga gedung itu siap digunakan. Ya, kajian yang sudah dilakukan oleh Pak Abdul tadi alhamdulillah sudah cukup intensif. Nanti di dalam rapat di pengurus saya minta Pak Abdul menyampaikan usulan yang lebih terperinci khusus untuk pendirian Geraha PPRS Indonesia. Jadi gedungnya namanya Geraha PPRS Indonesia. Jadi di luar apa yang tadi didiskusikan bahwa wakaf merupakan bagian daripada fitur yang dimiliki oleh Bank Syariah, kita memiliki sebuah proyek yang besar karena nilai rupiahnya cukup besar. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa menyumbangkan ya, selain nanti dalam bentuk wakaf juga masukan-masukan pada kita, pada pengurus harian mengenai bagaimana mengoptimalkan aktivitas ya, kalau kita istilahnya aktivitas wakaf ini untuk menggerakkan industri PPR syariah
juga tadi dalam rangka kita mendirikan Geraha BPRS Indonesia. Nah, pendekatan baik melalui wakaf fisik maupun wakaf uang ini sekali lagi saya minta Pak Abdul dan Pak Sahri memfinalkan mana yang kita akan pilih, dan ini dalam proses kita melakukan negosiasi baik kepada pemilik aset maupun kalau dengan desain interior. Insya Allah kita targetkan di bulan Januari ini kita bisa presentasi di depan teman-teman pengurus DPW juga nanti di forum lebih besar lagi dengan teman-teman seluruh Indonesia. Harapannya nanti pada saat milad dari BPRS tahun ini kurang lebih di bulan Maret atau paling lambat bulan April kita sudah bisa meresmikan Geraha BPRS Indonesia. Ya selain itu ternyata ada dua ya, selain Geraha BPRS sudah ada BPRS TV. Ini yang direkturnya Pak Mahrus, BPRS TV. Jadi kita sudah punya TV sendiri ya. Silakan lihat di YouTube, berbasis YouTube. Tubuh ya, YouTube ya. ya, Kita sudah di-upload di YouTube. YouTube ya, betul, masuk YouTube ya. Mazhab baru. Ya, jadi saya harapkan dari pengurus-pengurus DPW yang hadir bisa ya menyampaikan pendapatnya, menyampaikan ide-ide dan sarannya terkait dengan pendirian Geraha BPRS Indonesia. Ya, dengan target yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian Bapak Ibu, kita tetap semangat, ya, optimis. Lihat wajahnya, wajah optimis semua nih. Pak Gosi coba bangun, kayak Pak Gosi masih ngantuk. Pak Gosi habis kerja semangat, berat. karena sudah tahu ininya, rumusnya menghadapi pandemi COVID-19. Jadi kalau kita bisa bertahan, sudah muncul insya Allah tadi di tahun 2021 lebih baik. Tendiam itu. Sudah muncul tantiemnya, udah. Yang wajahnya yang gembira berarti tantiem sudah dihitung gitu kan. Nggak tahu dibagi atau enggak, yang penting sudah dihitung gitu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya ya. Semoga istiqomah kita bergabung dalam tilawah bareng ini. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke. Kita mohon masukannya. Ini jadi ada konsep apartemen, punya kantor, punya menara BPRS dengan konsep wakaf. Salah satunya dari anggota dari BPRS. Ini ada Pak Gozi, ada Pak Amin, ada Pak Sabdo, Pak Hendri, Pak Karsono ya. Kalau Pak Sadil ini on time nih, jadi 1 menit atau 2 menit, karena tinggal 10 menit. Monggo masing-masing 2 menit. Terus nanti Pak Abdul ngerespon konsep wakafnya. Monggo Pak, yang urut dari yang datang akhir, Pak Gozi, Pak Gozi. Saya mau menyimak aja sebenarnya. Ya, lagi sibuk. 2 menit ya, 2 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama semoga tantiem segera dicairkan. Kemudian selanjutnya tentang wakaf. Ya, ini kalau bicara Lantabur, sebenarnya kami masih jauh tertinggal dari Bapak Ibu yang lain. Kami masih mengurus LKSPWU dan benar seperti kata Pak Alfi itu berkelok-kelok gitu ya. Berkelok-keloknya kalau yang saya alami berbeda-beda satu sama lain. Bahkan person yang di BWI maupun di Kemenak juga berbeda-beda. Mungkin kami salah orang bertanyanya gitu ya. Bahkan di OJK pun, kalau OJK sih hampir seragam arahnya ke LKSPWU. Ada satu kali kami ke personal BWI dan lumayan posisinya lah sekretaris lah di Jawa Timur itu bilangnya diarahkannya ke Nadir malahan gitu. Sementara diskusi internal kami, ini
sulit kalau nazir itu Pak, nggak memungkinkan. Way out-nya memang seperti yang dibilang Pak Alfi tadi, ada yayasan yang dibentuk sebagai UBZ dari sebuah lajis untuk melaksanakan memposisikan diri sebagai nazir. Akhirnya ya proses kami menjadi LKSPWU itu pun masih salah, masih dokumen masih harus diajukan lagi. Untuk di Lantabur, ada noise ya. Untuk di Lantabur kami dalam satu atap pesantren Tebu Ireng memang sudah punya UPZ, jadi kami mengarahkannya ke UPZ yang ada di bawah naungan pesantren. Selama ini sebelum isu ini bergulir juga dari awal kami menyalurkan zakat kami ke UPZ yang ada di pesantren itu. Hampir sama konsepnya dengan Pak Fahrudin tadi, bahkan kami bisa mengarahkan dalam tanda kutip 100% sampai dengan 100% pentasarufan kepada pihak-pihak yang mungkin bisa kami usulkan kepada UBZ dimaksud dan disetujui untuk bisa disalurkan. Jadi ini sinergi atau kolaborasi yang mungkin bisa dibangun gitu. Kemudian terkait saya kurang komplit datanya untuk kawan-kawan BPRS di DPW Jatim Plus terkait hal ini. Tetapi setidaknya sepanjang yang pernah kita ngobrol-ngobrol, polanya hampir sama sih. Zakat ini baru ngomong zakat ya, zakat yang ada disalurkan ke UPZ atau Lazis yang sudah menjadi kerjasamanya. Spesifik yang tadi Lantabur karena sudah punya UPZ yang dalam satu atap, jadi kemudian diarahkannya ke sana semua. Kami belum pernah bekerja sama dengan Lazis atau UPZ lain di luar atap pesantren yang menaungi kami. Kemudian terkait dengan wakaf, memang ini potensi yang cukup bagus untuk dikembangkan. Saya sepakat dengan Geraha BPRS Indonesia, apapun polanya kami mengikuti saja DPP nanti mempresentasikan atau mengkonsep proposal tentang hal ini itu seperti apa. Insya Allah DPW Jatim Plus akan mendukung sepenuhnya. Sekiranya itu Pak Edi, mudah-mudahan niat baik ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terus berikutnya mana Pak Mat Amin ya? Mat Amin. Mana Mat Amin? Pak Amin. Dan keluar tadi. Pak Edi, boleh izin sebentar Pak Edi menambahkan yang Pak Gozi tadi. Ya. Mengenai kerumitan proses izin, barangkali. Oh iya. Yeah. Halo? Ya, monggo Pak Alfi. Ya, baik. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi Pak Gozi itu memang pernah japri ke saya ya. Pak Alfi udah terpampang di presentasi mana-mana ada, apakah sudah praktek? Saya sampaikan ke Pak Gozi kemarin, belum Pak Gozi, itu rumit prosesnya. Nah, mungkin saya pengen sharing aja supaya teman-teman tidak terlalu mengikuti jejak kami. 3 kali kami mencantumkan di RBB ya, dari 2018, 19 hingga 20 ini tentang LKSPWU. Pertama ya kita berharap proses teman-teman sekarang ini lebih cepat karena BWI OJK sangat mendukung ini gitu ya. Nah, pengalaman kami memang sampai harus present ke OJK waktu itu ke Pak Marjuni, dan setelah itu memproses ke BWI dan Kementerian Agama. Memang tepat yang sampaikan Pak, kalau OJK sih rasanya sekarang sudah lebih paham ya tentang LKSPWU, jadi mungkin teman-teman nggak perlu presentasi. Kemarin saya sudah share SOP-nya, dikembangkan dari sana saja, mungkin OJK insya Allah sudah bisa terima. Yang memang harus pas itu yang disebut Pak Gozi tadi, orang di BWI dan Kementerian Agamanya itu. Terus terang kami tidak melakukan intervensi sama sekali ke sana. Kami nurut aja gitu ya. Kalau teman-teman sudah ada orang yang tepat, mungkin lebih cepat kali ya. Kami terus terang waktu itu ya karena baru belajar, kami ya ngikut aja administrasinya, dan disitulah membuat administrasi panjang gitu ya. Kalau di OJK nggak bisa diukur, tapi kalau di BWI dan Kementerian memang panjang itu. Kami pasrah, ibaratnya kami pasrah bongkoan waktu itu. Karena kami tidak melakukan pendekatan yang spesial kepada BWI dan Kementerian Agama gitu ya.
Kami nunggu aja gitu, baru keluar tuh 1 tahun lebih. Gitu ya. Jadi sekarang saran saya sih sekarang sudah ada Pak Bukhari ya di mana di BWI Pusat, terus ada kemarin yang present barangkali selain di masing-masing daerah, ujungnya kan yang ngeluarin kan Kementerian Agama Pusat sepanjang pemahaman saya, karena SK saya ditantangin Pak Menteri Agama itu. Jadi rasanya perlu juga dicari jalan-jalan yang langsung bisa menuju ke arah sana. Mumpung anginnya Pak Wapres ini juga lagi dukung LKSPWU ya. Mungkin catatan saya itu. Nah, paralel dengan itu Bapak Ibu, saran saya kami prosesnya setelah dapat itu kan lapor ke OJK lagi. Nah, ternyata ada satu hal yang saya bisa sharing. Selain memproses izin, sudah mulai dijajaki karena kita sebagai SPWU sudah mulai dijajaki model implementasi dengan nazir. Konsepnya kayak apa? Dan kalau perlu semacam dijajaki draft PKS-nya, karena itu juga perlu waktu itu memfinalisasi proses proses PKS dengan nazir. Jadi ibaratnya begitu izin kita keluar gitu ya, nggak ada lagi jeda waktu kita untuk ketemu dengan siapa nazirnya gitu. Nah, itu dipotong itu kalau bisa, paralel aja dijalanin. Jadi sembari kita ngurus izin, kita bahas dengan nazirnya kira-kira persisnya apa sih yang bisa dikerjain, sehingga setelah itu kita nanti bisa report kepada OJK karena ini aktivitas baru bahwa ini konsep kami kurang lebih. Nah, kami kemarin ada jeda waktu lagi setelah OJK kami ternyata harus PKS dengan nazir. Nah, itu belum ngerti kita. Nah, perlu waktu lagi. Nah, akhirnya baru kemarin akhir tahun kita pecah telur tanda tangan dengan nazir gitu ya. Kita mengurus dengan nazir wakaf dan sebagai wakaf. Oke. Ya, dengan dasar itu kita kemarin akhirnya jalan. Mungkin teman-teman yang lagi proses ke OJK, BWI dan Kementerian Agama, saran kami cari partner nazir dan segera dieksplor realnya kayak apa, dan kalau perlu ujungnya kita tanda tangan PKS, karena dengan dasar itu pada saat kita terima wakaf kan ada ikrar wakaf uang dan ada sertifikat wakaf uang ya, itu nanti harus kerjasama dengan nazir, harus menunjuk nazirnya siapa gitu. Jadi segera aja dimulai proses diskusi dengan nazir sampai ke level PKS sehingga kita bisa terbitin itu kerjasama dengan salah satu nazir. Mungkin itu aja Pak Edi sharing supaya mempercepat proses teman-teman. Ya, oke, makasih ya. Nambahin dikit Pak Edi, komentar dari Pak Alfi tadi. Jadi kalau di Lantabur mungkin agak sebaliknya, dalam artian kami ini didorong oleh eksternal. Jadi jauh sebelum ini mengemuka isu ini, kami memang diminta untuk terlibat dalam proses wakaf. Kebetulan di pesantren Tebu Ireng itu ada pembangunan rumah sakit duafa ya oleh Dompet Duafa. Pada waktu itu memang agak kesulitan untuk proses membangunnya. Kalau sekarang sih sudah terbangun, tinggal nggak tahu kapan ini akan dioperasionalkan. Jadi waktu itu konsepnya sudah jelas, ada lewat bank, ada lewat nazir. Nazir sudah ada yang di pesantren. Proyeknya berupa rumah sakit juga sudah ada, tinggal lewat banknya ini. Kami yang didorong untuk melakukan hal ini, tetapi karena belum punya LKSPWU sebagai LKSPWU, maka akhirnya yang dipakai ya bank-bank besar, Bank Syariah Mandiri, bank-bank syariah lainnya yang dipakai oleh Dompet Duafa dan UBZ-nya Tebu Ireng untuk mendorong proses wakaf ini. Bahkan oleh OJK, sebenarnya kami dipaksa oleh OJK untuk menjadi LKSPWU. Jadi ada wakil direkturnya itu yang Pak Mulyanto itu memaksa kami Lantabur untuk segera mengurus LKSPWU. Jadi kami tidak pernah memasukkan ini dalam RBP, tapi kemudian kami proses saja. Jadi prosesnya saat ini masih berlangsung. Itu gambaran saja. Mungkin masing-masing punya beda, lain ladang, lain belalang lah ya gitu. Itu aja Pak Edi, makasih. Ya, masih. Ya, alhamdulillah ini sekarang Menteri Agamanya temannya Pak Gosi kok, jadi lebih cepat. CS. Ya, ini kita udah 6:30, agak cepat. Monggo Mat Amin, kemudian ya sebagai DPW ya, terutama ini konsep gerak BPRS dengan Mat Amin. Oh, Mat Amin. Mau jadi pendengar yang baik dulu, Pak.
Pak Edi. Jadi bagaimana menjadi pendengar yang santun, yang cerdas dulu ini. Jadi lebih pantas menyimak untuk DPW Lampung, support apapun kira-kira yang akan dijalankan, apapun kita siap gitu Pak. Karena ada protes nggak Mat Amin? Lagi barusan telepon daripada yang kita tuh direksi itu tidak boleh menandatangan, tidak boleh terima sesuatu, tapi harus persetujuan OJK. Tapi kalau sudah ada RUPS, OJK juga tidak bisa ini kaitan teman di RUPS yang mendadak. Sedangkan Bupati sudah hampir habis jabatan, tapi bisa memberhentikan diri Pak. Ini barusan kita bahas. Lanjut dulu Pak Edi, lagi jadi pendengar yang baik Pak Edi. Oh ya, oke, terima kasih. Wah, ini pendengar baik ini. Ada saya yang DPW, Pak Hendri, monggo. Baik Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja to the point Pak tentang KH ini. Mungkin kami mengusulkan misalnya masing-masing BPRS mengikuti wakaf tunai ini misalnya 10 juta. Kemudian apakah saya mau nanya, apakah boleh nggak sumber dana kita yang dari JIS itu kita salurkan untuk wakaf tersebut, Pak? Ya. Mungkin tapi juga jumlahnya juga tergantung size masing-masing BPRS, yang besar mungkin juga besar juga. Mungkin itu sederhana aja Pak. Terima kasih. Ya, nanti Pak Abdul jawab ya. Pak Imam Heri. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini dari tadi saya nyimak aja. Ya, kita dari DPW Semarang Raya untuk yang geraha itu ya kita ngikuti aja, kita samina wa ta'na dari DPP. Jadinya kita mendukung. Ya. Oke ya. Kemudian Pak Karsono ada yang mau sampaikan? Pak Karsono belum closing jadi masih sibuk. Terima kasih. Belum closing ya Pak Abdul. Tunggu dari sini. Ini solo riba. Tambah waktu ya. Terima kasih. Yang pertama, kalau terkait dengan wakaf tunai, terus terang saya sih sebagai BPRS Dana Amanah, mungkin tahun ini saya belum menjadi prioritas ya. Saya pengen lihat dulu teman-teman yang mau menjalankan apakah sebagai PWU atau kemudian tadi ada UPZ yang menjalankan peran sebagai nazir seperti apa gitu ya. Di samping saya mungkin masih fokus pada bisnis karena memang pendatang baru ya pada bisnis BPRS itu sendiri. Tapi terkait dengan rencana geraha BPRS itu rencana yang baik gitu ya. Tentunya nanti didukung gitu ya. Hanya memang tadi perlu hal teknis yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Imam gitu ya. Teknis pertama mungkin donasinya atau mungkin sumber dana dari mana gitu ya. Kalau dari BPRS mungkin diukur berapa masing-masing BPRS berdasarkan volume aset. Mungkin dibuka peluang juga kalau yang namanya wakaf kan boleh juga dari personal direksi atau komisaris atau bahkan karyawannya gitu ya untuk ikut serta dalam proyek wakaf geraha BPRS ini gitu ya. Termasuk di dalamnya tadi kalau pertanyaan terkait dengan sumber dana dari ZIS yang bisa dialokasi itu dari yang mana gitu. Mungkin kalau dari zakat barangkali ada keterbatasan gitu ya. Tapi kalau dari infak mungkin lebih leluasa juga gitu ya untuk bisa mengalokasi ke proyek ini gitu ya. Di dalamnya kan termasuk mungkin dari karyawan kan juga ada sumber dana yang merupakan infak juga gitu ya. Saya kira itu sih Pak ya, yang juga perlu nanti lebih clear mungkin terhadap geraha BPRS ini itu apa sih yang menjadi mungkin feedback gitu ya, feedback dalam kerangka BPRS itu sendiri gitu ya. Kalau mungkin nanti dari hasil infak atau dari hasil geraha BPRS ini katakanlah
fokus misalnya untuk hasil-hasilnya beasiswa gitu ya, beasiswa katakanlah anak yatim gitu ya. Nanti kita merencanakan berapa ribu anak yatim yang bisa disekolahkan melalui Geraha BPRS. Ya. Ini kan mungkin akan jadi hal yang positif gitu ya untuk dakwah BPRS itu sendiri gitu ya. Dari hasil Geraha itu alokasinya lebih fokus kemana gitu. Itu mungkin yang bisa mendorong brand BPRS gitu, Pak Edi atau Pak Cahyo ya. Insya Allah BPRS Solo Raya nanti mendukung terhadap rencana yang proyek Geraha BPRS. Saya kira itu Pak Edi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terus ada Pak Sabdo, ada yang mau disampaikan terkait Geraha BPRS dan konsep wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin sama seperti teman-teman yang lain, prinsipnya mendukung terkait dengan Geraha BPRS. Cuma mungkin perlu juknis ya terkait dengan teknis bagaimana kepesertaan ataupun partisipasi BPRS ini dengan skema wakaf, biar tentu teman-teman semua biar merasa aman dan juga merasa semuanya tidak keluar dari koridor aturan dan lain sebagainya. Mungkin perlu juknis saja Pak Edi terkait dengan proposal untuk Geraha Asbisindo ya. Kemudian yang kedua terkait dengan LKSPWU, memang mungkin banyak di antara kita yang masih belum paham ya terkait dengan bagaimana proses teknisnya dan lain sebagainya. Usul saya mungkin perlu ada sesi lagi khusus yang mungkin lebih detail terkait dengan bagaimana kita semua bisa menjadi LKSPWU gitu prosesnya. Mungkin tadi pengalaman Pak Alfi misalkan, bagaimana ini biar tidak terjadi pada teman-teman yang lain, sehingga bisa lebih singkat, lebih efisien waktu, dan kita bisa menjadi LKSPWU, karena memang saya kira ini potensi yang cukup besar sebagai salah satu sumber dana yang bisa dikelola oleh BPRS. Mungkin itu saja Pak Edi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Sabdo masih karantina atau udah keluar nih? Alhamdulillah udah keluar Pak. Sudah jadi alumni ya Pak Sabdo. Karantina mandiri. Oke, sebelum ke Pak Abdul, ada yang mau nyampaikan? Tadi ada pertanyaan tadi. Kalau nggak ada Pak Abdul, monggo. Tadi konsep pertanyaan Pak Sabar tadi, Pak Hendri tadi, zakat infak sedekah untuk wakaf. Ya Pak, terima kasih Pak Hendri pertanyaannya. Jadi memang Pak Sahril harusnya jawabnya nih Pak, berkaitan dengan skema nih Pak, skema kepemilikannya Geraha tadi. Yang pertama memang wakaf tunai Pak skemanya. Yang kedua adalah zakat infak sedekah. Karena kan masing-masing punya karakteristik termasuk di catatan perbankannya. Ya, masing-masing ketika keluar. Kalau sumber dananya ini dari BPRS. Kita juga kan harap dari masyarakat umum juga. Kalau saya lihat dari tadi yang saya jelaskan tadi, bedanya wakaf, zakat, infak itu kan berbeda Pak. Ya, kalau misalkan infak itu kan bebas Pak. Ya, bebas. Makanya skemanya boleh digunakan untuk apa saja, yang penting kebajikan. Ya, kalau zakat penggunaannya harus dijelaskan dalam bentuk yang disebut dengan mustahik zakat, atau ada berapa? Ada 8 Pak ya, ada 8. Nah, itu kalau masuk kategori uang sumber dananya dari zakat, maka Geraha ini, gedung ini masuk ke kategori mustahik. Menurut saya masuk, yaitu dalam rangka mustahiknya sebagai fisabilillah. Ya, orang yang masuk kategori berjuang di jalan Allah. Ya, ini ijtihad saya ini. Ya, mungkin perlu DPS, tapi saya sudah menyampaikan juga ke DPS. Saya nanti sampaikan, ini termasuk pembangunan gedung yang bermanfaat untuk umat, itu kategorinya adalah fisabilillah. Rumah sakit, pondok pesantren,
dan seterusnya. Kalau infak, saya kira justru bebas. Tapi semuanya nanti kita akan buatkan skemanya. Karena ada skema juga, yaitu yang skema yang kedua, yaitu pembiayaan. Nanti ini juga akan dibicarakan secara teknis juga. Jadi prinsipnya kita sumber dananya bisa wakaf, bisa zakat, bisa infak dengan masing-masing kategorinya, karakteristiknya yang masing-masing. Yang lebih bebas memang infak lah begitu ya. Bahkan dari karyawan, ya itu kan bisa berbentuk infak atau dari direksi, ya dari direksi dan seterusnya. Saya kira itu Pak Edi. Ya, oke, makasih Bapak sekalian. Pak Edi boleh memberikan gambaran sedikit Pak Edi? Ya, mungkin sedikit menambahkan tadi kalau di Pak Abdul sumber dananya saya setuju tadi beberapa nanti yang disampaikan Pak Abdul, dan yang lebih penting tadi mungkin perlu konsultasi dengan DPS-nya masing-masing sehingga kita nanti clear. Di samping juga mungkin dari DPP juga nanti ngasih gambaran skema gitu ya. Mungkin saya tertarik dengan tadi hitung-hitungan teknis Pak Henry ya. Ini Pak Henry ini terus terang aja DPP memang masih mengkaji beberapa aspek, minimal 3 aspek ya. Satu adalah dari sisi total kebutuhan dana yang dibutuhkan. Yang kedua dari sisi skema, termasuk legalitas dari nanti aset ini yang akan dibangun, itu timnya Pak Abdul dan Pak Sahril. Nah yang ketiga betul disampaikan oleh Pak Karsono tadi, yaitu tentang kemanfaatan dari gedung ini. Kita pengen mengelaborasi gedung ini secara umum memang mendukung pengembangan ekonomi syariah khusus BPRS, tapi secara fungsi nanti apa? Nah, ini yang Pak Edi dan tim nanti mungkin akan mengelaborasi sehingga kita akan dapat gambaran kira-kira dengan adanya Geraha BPRS Indonesia ini apa sih dampak yang diharapkan, tidak dalam petik sekedar sekretariat. Dan kalau nanti misalnya wujudnya wakaf, skemanya ketemu, insya Allah nanti di Geraha BPRS itu ada Hall of Fame, dindingnya itu adalah nama-nama teman-teman BPRS yang ikut kontribusi kurang lebih gitu. Bahkan kemarin sempat disinggung kalau kontribusinya besar, misalnya 500 juta atau 1 miliar, mungkin nanti ada ruangan khusus BPRS Amanah Ummah misalnya, ruang Amanah Ummah misalnya gitu. Lantabur misalnya ya, kalau kontribusinya luar biasa. Jadi ini masih di proses Bapak Ibu semuanya. Cuman sedikit ilustrasi aja, misalnya lah, katakanlah untuk membangun ini dan seterusnya butuh misalnya 5 miliar ya Bapak Ibu. Sebenarnya per BPRS hitungannya adalah kalau ada 160 BPRS 30,8 juta. Gitu. Saya pikir in average itu angka yang masih bisa dibayangkan gitu ya. Tinggal apakah dibayar sekaligus 38, 30,8 kita fundraising atau mau bertahap nyicil misalnya gitu. Mungkin itu skema-skema itu barangkali yang perlu dipikirkan. Mungkin sedikit tambahan ilustrasi aja Pak Edi. Makasih Pak Edi. Tapi clear-nya tadi yang sampaikan Pak Cahyo, kita nunggu semua hasil kajiannya. Semoga di bulan Januari ini nanti sudah ada kajian yang lebih clear. Makasih Pak Edi. Ya, oke, makasih. Ada tambahan Pak Cahyo? Atau cukup? Cukup Pak. Sudah cukup. Oke, Bapak sekalian, saya kira cukup. Sehingga monggo kalau ada informasi lokasi di Jakarta ya, bukan di Kalimantan, karena ibu kotanya masih Jakarta. Itu yang bisa kita ambil untuk geraha ini, monggo itu silakan. Tapi ini keinginan yang cukup kuat karena manfaat. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Bu Tutik terima kasih, Ibu sendiri. Saya Bu Ida ini temannya Pak Karsono. Kita akhiri, kita tutup, sekaligus kita mendoakan karena beberapa ustadz-ustadz kita yang terkena COVID, kita doakan semoga bisa segera sembuh. Mari kita berdoa dengan kita mulai dengan Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل
wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma adibi rabbana si isfi Ustadz Syekh Ali Jabir, isfi Hakim, isfi Yusuf Mansur, isfi Sarim Akilah, dan sebagainya, teman-teman direksi, komisaris, karyawan yang terkena positif, ya Allah, antas syafi la sifai la sifauka sifi ghadiru sakoma. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansur 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti Pak Gozi, Pak Amin baca Qur'annya dengan istrinya masing-masing ya. Oh iya, siap. Bang Marus, jangan ditutup dulu. Kanda Saril ada yang mau saya tanya, Kak. No. Kanda ada yang mau saya tanya, jangan tutup dulu. Ya, foto dulu. Itu Pak Amin tuh. Foto dulu. Pak Presiden. Oke. Ya. Ya, sudah. Presidennya muncul. Oke. Ya, Pak. Dah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Farudin, tadi yang 160 BMT hadir, bukan hadir, Pak. Pamit. Ye, pamit Pak. Waalaikumsalam. Tabul jazakallah ilmunya. Ye. Sehat-sehat selalu, sehat semua. Ye, gimana? Pak Farudin. Sudah terima yang saya sampaikan ke Pak Cahyo. Ke Pak Cahya, Pak Cahyo yang direktur Bapak. Sampun. Ayo. Ya. Terima kasih sekali ya. Terima kasih. Sharingnya Al-Jariyah. Tetap semua sehat selalu, sehat semua. Amin. Amin.